Kenapa tanah harus berpori-pori? Bayangkan sejenak kita memegang segenggam tanah. Dari luar tampak padat, gelap, dan tidak terlihat ada ruang kosong di dalamnya. Tetapi sesungguhnya, tanah bukanlah benda solid yang penuh dan rapat seperti batu. Di dalam tanah terdapat jutaan ruang kecil yang disebut pori-pori. Ruang kosong inilah yang menjadi kunci kehidupan di bawah permukaan. Tanah tanpa pori-pori bagaikan paru-paru yang tidak bisa bernapas, atau seperti spons yang sudah keras, tidak mampu menyerap dan menyimpan apapun. Inilah alasan mendasar mengapa tanah harus memiliki pori-pori. Karena pori-pori adalah kehidupan. Pertama, pori-pori tanah adalah ruang untuk air. Salah satu fungsi terpenting dari pori-pori tanah adalah untuk menyimpan air. Tanah dengan struktur yang baik mampu menahan air agar tidak langsung hilang. Melalui aliran permukaan atau evaporasi, air yang masuk akan tersimpan di dalam pori-pori dan dilepaskan sedikit demi sedikit untuk kebutuhan tanaman. Tanah yang berpori seperti gudang air alami. Ketika hujan turun, air meresap masuk, dan ketika musim kemarau tiba, tanah masih mampu menyediakan cadangan air bagi akar. Jika tanah tidak berpori, air akan mengalir begitu saja ke sungai dan waduk, menyebabkan banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau. Inilah sebabnya daerah yang tanahnya rusak sering mengalami banjir, sekaligus kekeringan dalam satu tahun yang sama. Kedua pori-pori tanah tempat udara dan oksigen bergerak. Akar tanaman bukan hanya butuh air dan nutrisi, tetapi juga butuh oksigen. Proses respirasi akar hanya bisa terjadi jika ada ruang udara di tanah. Pada tanah yang padat dan tidak berpori, udara tidak bisa masuk dan akar akan mengalami sesak dan akhirnya mati. Tanaman menjadi kerdil, daun menguning, dan mudah rebah. Akar juga melepaskan karbon dioksida, sehingga udara lama perlu keluar dan digantikan dengan udara baru. Dan itu hanya bisa terjadi jika tanah memiliki jaringan pori-pori yang baik. Sama halnya dengan mikroorganisme tanah, bakteri pengurai, jamur beneficial, dan biota lain membutuhkan oksigen untuk hidup dan bekerja. Ketiga, pori-pori tanah memungkinkan akar tumbuh bebas. Akar tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga mengikat tanaman agar kokoh. Tanah berpori memberi ruang bagi akar untuk menembus lebih dalam dan melebar. Akar yang kuat berarti tanaman lebih tahan terhadap kekeringan, angin, hama, dan penyakit. Sebaliknya, tanah yang keras dan padat memaksa akar tumbuh dangkal, sehingga tanaman mudah roboh hanya dengan angin kencang atau hujan deras. Keempat, pori-pori tanah tempat kehidupan mikroorganisme berkembang. Di dalam tanah terdapat dunia mikro yang luar biasa. Miliaran bakteri, jamur, actinomycete, cacing tanah, rayap, dan berbagai organisme pengurai. Mereka bekerja menguraikan bahan organik menjadi unsur hara yang tersedia bagi tanaman. Tetapi semua makhluk kecil ini membutuhkan ruang untuk bergerak, bernafas, dan berkembang. Tanah berpori adalah rumah mereka. Tanpa pori-pori, tanah mati. Dan tanpa mikroorganisme tanah kehilangan kesuburannya. Kelima, pori-pori menentukan kemampuan tanah menyimpan serta menukar hara, partikel tanah, dan bahan organik di sekitarnya. Memiliki kemampuan menahan unsur hara dalam bentuk ion. Pori-pori juga menjadi ruang bagi air yang membawa nutrisi terlarut, sehingga akar mendapatkan makanan secara stabil. Tanpa pori-pori, hara akan hanyut terbawa air dan tidak sempat diserap oleh tanaman. Keenam, tanah berpori mencegah erosi dan banjir. Ketika air hujan jatuh ke permukaan, tanah yang berpori bekerja seperti spons menyerap air sedikit demi sedikit. Tetapi tanah yang padat menolak air, menyebabkan limpasan cepat di permukaan. Aliran permukaan inilah yang menyeret butir tanah dan menyebabkan erosi. Maka tanah berpori adalah sistem pertahanan alam untuk mempertahankan permukaan tanah tetap stabil. Ketujuh, pori-pori menjaga keseimbangan suhu tanah. Tanah dengan pori-pori mampu menahan panas dan mengatur suhu. Tanah yang padat sangat mudah panas dan sangat cepat dingin, sehingga mengganggu aktivitas biologi di dalamnya. Tanah berpori jauh lebih stabil dan lebih nyaman bagi akar dan organisme. Jati, apa yang membuat pori-pori tanah terbentuk dan terjaga? Pori-pori tanah terbentuk karena kombinasi tekstur tanah pasir, debu, lampung, struktur tanah agregat yang rekat dan gembur, aktivitas organisme seperti akar, cacing tanah, dan mikroba.
kandungan bahan organik atau humus, sistem pengolahan lahan yang tepat, tidak dipadatkan oleh injakan manusia, hewan, atau mesin berlebihan. Tanah yang diberi bahan organik cukup, tidak terlalu sering dibajak, dan tidak diinjak berkali-kali akan memiliki struktur yang baik dan porositas tinggi. Kesimpulan besar, tanah harus memiliki pori-pori karena pori-pori adalah tempat air disimpan, tempat udara bertukar, ruang bagi akar tumbuh, habitat organisme tanah, mekanisme alam penyedia nutrisi, pelindung dari erosi dan banjir, pengatur suhu tanah. Tanah yang berpori adalah tanah yang hidup, sehat, subur, dan produktif. Sedangkan tanah yang padat, keras, dan tidak berpori adalah tanah sakit yang harus dipulihkan. Mari kita rawat tanah dengan menambah bahan organik, menjaga aktivitas mikroba, dan tidak merusaknya dengan pemadatan dan kimia berlebihan. Karena ketika kita menjaga pori-pori tanah, kita menjaga kehidupan. Tanah berpori, tanaman subur, petani makmur. Subscribe sekarang juga untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih.